Anyong, setelah sekian abad gak pernah upload konten YouTube, hari ini mau belajar semangat lagi bikin konten YouTube fighting. Kita punya satu buah zucchini dipotong kurang lebih setebal-tebal ini. Kita mau bikin hobakjeon. Buat yang belum tahu, hobakjeon ini nama lainnya tuh zucchini pancake. Jadi biasanya dibikin sama orang-orang Korea pas lagi Chuseok. Chuseok itu festival panen gitu. Kalau di Korea mereka liburnya sampai 3 hari kalau pas lagi Chuseok, terus pada pakai baju hanbok gitu. Nah, kita potong-potong tebalnya sama, walaupun ini bagian atas dan bagian bawahnya nggak sama, nggak apa-apa, karena ini udah nyari yang paling mendekati gitu lurusnya. Nah, kalau misalnya udah, kita tekan-tekan nih si zucchini pakai tisu. Ini biar apa? Biar sisa-sisa airnya tuh keluar dan nempel di tisunya, biar kering banget gitu si zucchininya. Terus kita taburin garam biar ada rasanya dikit. Jadi kan sebenarnya kalau aslinya si Korea ini emang rata-rata makanannya itu hambar ya, nggak ada rasa, nggak kayak orang Indonesia. Tapi nggak apa-apa, kita buat versi yang benar-benar mirip kayak Koreanya dulu. Nah udah gitu kita balik-balikin semuanya. Terus kita taburin lagi garam satu sisi lainnya. Jadi rasanya tuh ada asinnya tapi dikit banget sih rasanya. Nah, nggak apa-apa nggak rata, kayak gitu aja kurang lebih. Nah, ini tepung terigunya, tepung terigu kering, nggak pakai bumbu apa-apa, bener-bener tepung terigu polos. Kita balik-balikin tuh kayak gitu, satu persatu lumayan juga sih, tapi asik juga sebenarnya kayak gini ya. Kalau dulu suka nonton drama-drama Korea, variety show Korea tuh suka ada adegan pas mereka bikin kayak gininya, apalagi di WGM, We Got Married. Masih pada inget nggak sama We Got Married? Dulu ada pas lagi bikin pas lagi Chuseok tuh bikin yang kayak gini, hobakjeon kayak gitu. Jadi sebenarnya hobakjeon ada dua versi, ada yang diparut, ada yang bulat-bulat gini. Nanti coba ya bikin yang diparut ya. Nah, kalau bisa udah jadinya kayak gini, terus kita siapin telur, 1 butir telur aja kita pecahin. Telurnya juga nggak usah pakai apa-apa, nggak usah ditambahin, nggak usah apa-apa, gini doang, simple banget sih sebenarnya, tinggal langsung dikocok aja. Nah, kalau misalnya udah dikocok, nanti nyalain apinya tuh kecil banget, super kecil banget. Ini kita nyalain dulu, kecilin dulu apinya. Kalau misalnya udah, siapin teflonnya. Kalau bisa teflonnya tuh yang anti lengket maksudnya. Soalnya kalau misalnya lengket tuh biasanya suka agak gosong gitu. Nah, terus biar wangi, kita tambahin minyak wijen dikit, terus kita goyang-goyang dulu si teflonnya biar si minyaknya merata. Kalau misalnya nggak mau digoyang-goyang juga bisa pakai tisu, tinggal ratain aja gitu pakai tisu. Cuman karena tisunya udah kepake tadi, jadi kita kayak gini aja manual ya. Nah, kalau misalnya udah diratain, tunggu apinya kecil, jadi apinya tuh harus benar-benar kecil ya. Nah, kita cemplungin aja kayak gini, satu persatu. Terus kita panggang bentar. Terus fungsinya apinya kecil itu biar matangnya juga merata gitu. Kalau misalnya gede-gede nanti takutnya udah gosong tapi dalamnya masih mentah. Kayak gitu guys. Jadi tinggal disusun aja dengan api kecil semuanya. Lumayan pegal juga ya ngedabingnya. Nah, udah gitu kita susun semuanya, kita panggang. Jadi si rasanya tuh hambar sih, tapi dia seger gitu loh, ada kriuk-kriuknya, crispy gitu. Terus luarnya kayak ada rasa dadar telurnya juga. Nah, kalau udah, tunggu dulu sebentar, kurang lebih 2 menit, baru kita balikin satu persatu kayak gini. Terus tunggu lagi 2 menit biar dia matangnya juga merata. Nah, si hobakjeon ini disajikannya sama sausnya ada khusus. Kita bikin resep sausnya juga yuk. Nanti Uni upload lagi sausnya. Nah, udah deh, segampang itu bikinnya. Dan rasanya juga ya kalau menurut kita orang Indonesia pasti bilangnya hambar sih. Cuman enaknya tuh jadi kayak ada sensasi crispy gitu, seger gitu. Kalau misal apalagi dicampur sama si sausnya, jadi si sausnya tuh agak asem-asem seger gitu, kayak cuka kalau di martabak asin kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah, langsung kita tata aja di piring biar cantik. Nah, kalau misalnya udah ditata, tinggal dimakan tuh nanti pakai sausnya. Sausnya nanti di-upload juga videonya, ditunggu ya. Kita susun dulu semuanya. Dimakannya enaknya masih anget-anget sih. Kalau udah dingin kayaknya kurang nikmat gitu.
Nah, kayak gini kalau misalnya udah tinggal disusun aja semuanya. Jadi kalau kata Uni sih yang bener-bener ngebantu si rasanya itu si sausnya ini, karena emang kalau misalnya tanpa sausnya bener-bener hambar, tapi karena udah dicelupin ke si sausnya jadi enak. Nah, ini dia bentukan sausnya. Nanti kita upload ya videonya cara bikin sausnya. Ini tuh sausnya bisa dibikin buat semua perjonjonan, pergoreng-gorengan maksudnya. Kayak kimchi jon, pajon, hemul jon dan lain-lain itu tuh cocok banget pakai saus ini. Tungguin video selanjutnya buat bikin sausnya. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Annyeong.